Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Farul Saputra. Saya dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan nomor stambuk S1 A1 22015 dari jurusan Administrasi Negara kelas A angkatan 2022. Yang terhormat Bapak Laude Abdul Musawir selaku dosen pengantar ilmu politik. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang sifat dan ruang lingkup ilmu politik. Ilmu politik adalah salah satu subjek yang bisa dimanfaatkan untuk memahami apa itu politik. Ilmu politik merupakan ilmu yang mengkaji konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut, dan segala konsekuensinya. Ilmu politik mempelajari pemerintahan dalam segala bentuk dan aspeknya, baik teoritis maupun praktis. Dulunya merupakan cabang filsafat, ilmu politik saat ini biasanya dianggap sebagai ilmu sosial. Ilmu politik memiliki beragam cabang, beberapa sangat teoritis termasuk filsafat politik, ekonomi politik atau sejarah pemerintahan. Yang lainnya memiliki karakter campuran seperti hak asasi manusia, politik komparatif, administrasi publik, komunikasi politik, dan proses konflik. Sifat ilmu politik terbagi 4, yaitu 1. Menentukan prinsip-prinsip yang dijadikan patokan dan diindahkan dalam menjalankan pemerintahan. Yang kedua yaitu mempelajari tingkah laku pemerintah sehingga dapat mengemukakan mana yang baik, mana yang salah, menganjurkan perbaikan-perbaikan secara tegas dan terang. Yang ketiga, mempelajari tingkah laku politik warga negara itu, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Yang keempat, mengamati dan menelah rencana-rencana sosial, kerjasama internasional, dan sebagainya. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu ruang lingkup. Ruang lingkup adalah batasan-batasan cakupan yang bertujuan agar kajian, penelitian, atau pembahasan lebih terarah, efektif, juga efisien dalam mengurai aspek tertentu objek yang dikaji atau diteliti tersebut. Dalam penelitian ilmiah, ruang lingkup ini bisa dikemukakan pada bagian variabel penelitian yang hendak diteliti, subjek atau populasi dari penelitian, juga lokasi dilaksanakannya kegiatan penelitian. Setelah saya menjelaskan apa itu ruang lingkup, kita akan memasuki pembahasan inti poin kedua, yaitu ruang lingkup politik. Berdasarkan UNESCO, suatu lembaga yang bernaung di bawah PBB tahun 1950, ilmu politik mencakup 4 bagian, yaitu teori politik yang meliputi politik, sejarah, perkembangan dan ide-ide politik, lembaga-lembaga politik meliputi undang-undang dasar, pemerintah pusat nasional, pemerintah daerah lokal, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, dan perbandingan lembaga politik. Partai-partai, golongan, dan pendapat umum mencakup partai politik, golongan-golongan, asosiasi, partisipasi warga negara dalam pemerintahan, administrasi, dan pendapatan umum. Hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dunia, administrasi dan hukum internasional. Terdapat konsep pokok politik, yaitu 1. Negara, yakni suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Yang kedua yaitu kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Kekuasaan diperlukan untuk melaksanakan kebijakan politik, biasanya selalu berkaitan dengan kewenangan. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif
sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan menjadi penting karena akan berkaitan kepada seluruh masyarakat. Yang keempat yaitu kebijakan umum. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Yang kelima yaitu pembagian atau alokasi. Pembagian dan alokasi ialah pembagian dan penjahatan nilai-nilai dalam masyarakat secara mengikat serta mengalokasikan nilai-nilai dengan cara yang sama. Masalah tidak meratanya pembagian nilai-nilai perlu diteliti dalam hubungannya dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya seperti 1. Sosiologi. Pengaruh sosiologi terhadap perkembangan ilmu politik adalah terutama dalam memberikan analisis terhadap kehidupan sosial secara umum dan menyeluruh. Sosiologi dapat membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat dengan menggunakan teori-teori sosiologi. Yang kedua yaitu antropologi. Dapat dikatakan bahwa antropologi mempelajari tentang karakteristik budaya, norma, nilai, adat istiadat suatu kelompok masyarakat yang masih belum bisa mengikuti sistem pemerintahan yang modernisasi. Yang ketiga yaitu ilmu hukum. Ilmu hukum sejak dulu erat hubungannya dengan ilmu politik, terutama di negara-negara benua Eropa, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Fungsi negara ialah menyelenggarakan penertiban, tetapi oleh ilmu hukum penertiban ini dipandang semata-mata hukum. Yang keempat yaitu ekonomi. Jadi hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kuiditas pelayanan masyarakat dengan menggunakan pendekatan dan syarat ekonomis untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Yang kelima yaitu psikologi sosial. Ilmu psikologi merupakan latar belakang kejiwaan seseorang. Hal ini akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu. Tidak. Sosiologi sosial adalah pengusulan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antar manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Yang keenam yaitu ilmu bumi sosial. Geografi dalam konteks politik adalah upaya pemerintah dalam mempertahankan wilayah dan batas-batas negara. Geografi mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat dan karena itu mutlak harus diperhitungkan dalam menyusun politik luar negeri dan politik nasional. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya bawakan dapat memperdalam pemahaman kita tentang ruang lingkup dan sifat ilmu politik. Dan apabila ada kesalahan materi yang saya bawakan, saya mohon maaf. Jadilah mahasiswa yang kritis, bukan hanya kritik, karena mengkritik tanpa solusi itu tiada artinya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.